Halo Titers, berjumpa lagi dengan Kekal Space. Hari ini kita akan ngobrolin tentang intelektualitas seorang aktor. Oke, tentang intelektualitas seorang aktor. Setelah kita belajar mengolah tubuh, jiwa, rasa, akhirnya kita sebagai seorang aktor harus mengolah tentang pikiran seorang aktor atau intelektualitas seorang aktor. Kenapa itu menjadi penting? Karena intelektualitas itu akan menopang kita sebagai seorang aktor untuk memecahkan masalah atau hal-hal yang akan kita hadapi saat kita menciptakan karakter atau akan memerankan sesuatu ataupun menghadapi hal-hal teknis yang akan kita temui dalam proses atau dalam pertunjukan live yang kita tidak tahu karena panggung itu kan magic ya. Jadi akan banyak kejutan-kejutan yang akan kita temui. Maka dari itu, seorang aktor harus menopang dirinya dengan intelektualitas. Nah, bagaimana cara kita untuk memproses atau mengolah intelektualitas kita? Banyak hal caranya ada banyak. Dengan cara kita membaca, mengapresiasi karya-karya aktor yang lain, kemudian mendalami atau mempelajari teori-teori tentang keaktoran itu sendiri, kemudian belajar berfilsafat, banyak sekali. Nah, dengan kita mempelajari atau menyiapkan atau memproses atau melatih konstruksi berpikir kita, akhirnya kita akan menciptakan sebuah karya yang memiliki dasar yang jelas, memiliki pondasi yang jelas. Karena intelektualitas itu sendiri akan menentukan tentang keberhasilan seorang aktor untuk memerankan tokoh atau memerankan sesuatu atau menanggapi sesuatu atau hal-hal yang memang itu harus segera ditanggulangi saat kita melakukan pertunjukan teater atau film atau MC dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini akan menjadi penunjang dan menjadi pembeda akhirnya. Menjadi pembeda, misalnya tokoh A diperankan saya dan tokoh A diperankan dia gitu misalnya. Itu akan beda karena setiap aktor ini memiliki intelektualitasnya masing-masing. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau intelektualitas ini tidak kita latih untuk berpikir secara abstrak, hipotesa, riset yang bagus, akhirnya akan agak mengada-ngada gitu, dan karakter yang kita ciptakan tidak matang. Boleh sebenarnya seorang aktor mengandalkan imajinasinya, tapi kalau hanya mengandalkan imajinasinya saja, ini akan bertahan sampai kapan gitu. Kita tidak akan mencapai titik kematangan tertentu. Ya kita misalnya, ya hari ini misalnya saya hanya mengandalkan imajinasi saya untuk menjadi tokoh A tanpa menggunakan riset yang jelas, tanpa menggunakan observasi yang jelas, akhirnya kan itu hanya keaktoran yang subjektif. Kebenaran secara umumnya kita belum sampai di titik itu. Kemudian seorang aktor itu jika intelektualitasnya sudah terlatih, terus kemudian pola pikir dan konstruksi berpikirnya sudah tertata, mereka akan di titik yang mampu menyampaikan bentuk-bentuk pertunjukan yang memiliki simbolisme yang banyak atau rumit, dan atau pertunjukan-pertunjukan kontemporer yang memiliki simbol yang tinggi atau rumit, dia akan menyampaikan itu dengan bahasa yang bukan bahasa ya, memerankan atau menyampaikan itu dengan menjadi sebuah hal yang sederhana, mudah dipahami, tapi tetap memiliki nilai intelektualitas yang tinggi. Itu menurut saya sangat sulit ya, ketika anggap saja misalnya seorang profesor yang bisa menyampaikan keilmuan atau kerumitan dalam berpikirnya tapi dengan bahasa yang bisa
dipahami oleh siapapun. Jadi pentingnya kita sebagai seorang aktor melatih cara berpikir kita, menambah referensi, membaca banyak hal, dan tidak menolak keilmuan. Jadi kita harus hibrid, harus terbuka dengan semua pengetahuan. Terlebih kita sebagai seorang aktor gitu, yang kita untuk menjadi tokoh dokter misalnya, kita juga harus menyelami kehidupannya, teorinya, apa banyak hal. Nah, kalau ini kita tidak melatih pola pikir kita untuk berpikir runtut atau memiliki logika yang sehat, ini kita akan kesulitan untuk memilah dan akhirnya banyak mencampur, sehingga pikiran kita sulit untuk membedakan mana yang perlu dimasukkan, mana yang tidak, mana yang perlu dikurangi atau ditambahkan, seperti itu. Lalu kalau menurut Pak Harimawan, itu ada namanya penguasaan unsur-unsur intelektualitas itu sebagai wujud pendidikan intelektual dan kebudayaan. Itu ada namanya daya intelijensia itu sendiri, kemudian sikap pemikiran dan logika yang wajar. Kemudian ada olah pikir itu bisa banyak hal yang saya bilang tadi, bisa membaca, mengapresiasi, berfilsafat, atau menganalisa karya-karya teman-teman yang lain gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan kemampuan subjektif, mengandalkan imajinasinya sendiri, boleh, cuman kita akan terkungkung pada hal-hal yang istilahnya apa ya, tidak mendongkrak kreativitas kita dengan kebenaran logis gitu, dengan kebenaran yang ya objektif gitu. Tapi ya memang betul seorang seniman itu atau akan memberikan nilai subjektivitas pada karya-karyanya. Tapi untuk ke arah sana, kita kan juga harus punya data yang lengkap dulu. Kita harus punya acuan-acuan yang jelas, dasar-dasar yang kokoh gitu untuk memberikan sentuhan subjektivitas kita sebagai seorang kreator atau pemeran begitu. Kemudian ada lagi dari Pak Harimawan itu untuk juga bergaul, serawung gitu. Seorang kreator, seniman atau aktor, ya kita harus bergaul. Bergaul ini bukan hanya untuk hahaha, tapi kita juga lakukan observasi gitu, melatih kepekaan kita terhadap lingkungan atau membaca konstruksi pola berpikir lingkungan kita. Atau kalau kita bergaul dengan orang lain kan kita akan melihat pola pikir dia dengan kita berbicara, melihat sudut pandang orang lain tentang fenomena misalnya. Nah dari situ kita juga akan melatih daya intelektualitas kita sebagai seorang kreator gitu. Nah kemudian observasi tadi juga menjadi bagian. Kemudian kita juga harus mempelajari etika atau nilai atau nilai dari lingkungan itu atau nilai dari kesepakatan dari sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Dengan kita mempelajari nilai dan etika dari lingkungan itu, kita akan mengetahui gitu tentang habit, tentang keyakinan, tentang pola berpikir, pola hidup masyarakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Itu akan membantu kita untuk belajar menganalisa. Nah, ketika kita sering menganalisa dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, terutama manusia yang hidup di daerah kita, di sekitar kita, kita secara otomatis akan mengasah intelektualitas kita akan memberikan penilaian tentang sudut pandang kita dengan kantong-kantong ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah,
dengan kita mengasah ini menjadi kehidupan sehari-hari, maksudnya menjadi habit yang membiasakan diri, ini menjadi sebuah pembiasaan, kita akan mudah ketika memerankan tokoh atau seseorang dalam sebuah naskah. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki pengetahuan tentang acting, dramaturgi, logika berpikir, kemudian sejarah. Kita harus tahu itu. Ini kenapa kita harus tahu itu? Karena menentukan langkah kita selanjutnya. Menentukan langkah-langkah kita selanjutnya akan mengokohkan kreativitas kita gitu. Akan gimana ya? Akan omong kosong jika seorang kreator, entah itu aktor atau sutradara atau penulis naskah, dia tidak memiliki pundi-pundi keilmuan yang lain untuk menciptakan karya yang lebih kreativitas sehingga menghasilkan karya-karya yang memiliki pijakan yang logis dan jelas begitu. Jadi begitu dulu teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye.